warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, Kutai Timur berbudaya. Selamat datang di podcast Muda Berbudaya pastinya. Podcast ini hadir untuk membahas peran anak muda dalam melestarikan dan memajukan budaya daerah. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yakni Ketua Forum Muda Berbudaya di Kabupaten Kutai Timur. Oke, mungkin kita perkenalan dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Boleh dong perkenalan diri dulu dong, Kak. Halo teman-teman, terima kasih sudah diundang pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Rahmat Taufiki Pratama Putra, atau teman-teman juga bisa panggil saya Vicky. Itu sih mungkin perkenalan singkat kali ya, nggak usah panjang-panjang. Kalau mau panjang-panjang katanya di DM aja. Oke, Kak Vicky. Nah, Kak Vicky sendiri ini adalah Ketua Forum Muda Berbudaya nih, Kak. Nah, Kakak sendiri sebenarnya bergerak di bidang budaya nggak sih? Ya, jadi sebenarnya saya merupakan peneliti ya. Saya itu suka sekali dengan membaca, kemudian saya suka sekali dengan menulis, ya, yang dimana saya rasa memang pada dasarnya budaya ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita bersama-sama pelajari. Jadi kalau Mbak nanya ya, Mbak Caca ya saya panggil ya. Yes. Kalau Mbak Caca nanya saya berangkat dari budaya, hari ini saya berangkat dari pemikiran saya sebagai generasi muda dan sebagai anak muda, yang dimana budaya ini adalah sesuatu yang perlu kita perkenalkan. Budaya ini adalah sesuatu yang perlu kita angkat bersama-sama, kita lestarikan, seperti itu. Jadi dari situlah kemudian latar belakang saya, dan saya juga kebetulan lahir sih di Kabupaten Kutai Timur. Putra daerah berarti. Betul. Asik. Oke, Kak, Forum Muda Berbudaya kan baru aja nih dibentuk. Sebenarnya kenapa sih forum ini perlu ada di Kutai Timur tuh, kenapa ya, Kak? Ya, seperti yang saya bilang tadi Mbak Caca, bahwasannya Forum Muda Berbudaya ini berangkat dari ide dan gagasan, ini mana saya juga tentunya merasa bahwa ternyata ya kebudayaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur cukup sangat kaya, cukup sangat banyak ya, sehingga perlu kita lestarikan, perlu kita perkenalkan, karena kalau kita aja yang tahu itu tidak adil buat masyarakat Indonesia. Jadi saya pengen budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu kita bisa perkenalkan ke daerah-daerah yang lain, karena yang kita ketahui tarian, kemudian lagu daerah, cerita rakyat, masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, itu lahir dari Kabupaten Kutai Timur, seperti itu. Kemudian budaya ini adalah sesuatu yang perlu diturunkan dan dilestarikan, yang dimana dengan adanya forum berbudaya, saya rasa ini sebagai rumah ya, sebagai rumah untuk kita belajar, kemudian kita berproses dan berdampak bersama. Jadi jangan cuma memikirkan duniawi ya teman-teman, jadi kita harus juga memikirkan bagaimana cara kita mengenalkan budaya kita dengan cara yang inovatif dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian selain berangkat dari gagasan dan ide, yang perlu kita ketahui teman-teman, pemuda hari ini itu kita harus berperan sebagai salah satunya agen of change atau agen perubahan dari apapun itu. Dan kita juga sebagai warga negara patuh terhadap undang-undang. Dengan ada forum muda berbudaya ini, sebetulnya kita juga salah satu warga negara yang sedang mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Bagaimana hari ini kita mengatur mengenai kelestarian, kemudian pengembangan, pemanfaatan, dan hari ini alhamdulillah pemuda diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bagaimana menetapkan strategi pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur khususnya. Makanya Forum Muda Berbudaya dibentuk dari situ. Baru aja berarti dibuatnya Forum Muda Berbudaya? Betul, Forum Muda Berbudaya dibentuk baru tahun 2025, baru beberapa hari setelah kita mengadakan podcast ini. Jadi kedepannya masih banyak yang perlu kita lakukan. Nah, karena Forum Muda Berbudaya ini udah dibentuk nih, Kak, sebenarnya tantangan buat kakak nih apa sih sebagai ketua forumnya nih?
Gini, tantangan itu banyak. Kita di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 kecamatan. Itu jangkauannya sangat cukup banyak dan sangat cukup luas. Saya rasa dan saya rasa ya di 18 kecamatan ini memiliki potensinya masing-masing, memiliki kulturnya masing-masing atau budayanya masing-masing. Dari mereka cara mereka berbicara, dari mereka menjalani kehidupan sehari-hari itu pasti mempunyai potensi masing-masing dan mempunyai budaya masing-masing. Nah, dengan adanya tantangan ini sebenarnya dengan baru terbentuknya Forum Muda Berbudaya, kita sudah memikirkan bagaimana langkah pertama kita adalah kita akan membuat Forum Muda Berbudaya ini di 18 kecamatan. Mungkin untuk kloter pertama 9 kecamatan dulu ya. Kedepannya akan kita rumuskan 18 kecamatan. Kenapa saya rasa ini perlu? Karena dengan adanya tersusunnya Forum Muda Berbudaya di setiap kecamatan, di situ kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di sana. Jadi kita bisa menyatukan gagasan, kita bisa menyatukan ide, kemudian kita juga bisa menyatukan anak-anak pemuda-pemuda yang ada di sana. Ayo kita sama-sama membanggakan, melestarikan, dan mempamerkan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu ya, tantangan yang mendasar nih, yang saya rasa dan teman-teman juga pasti merasakan hal ini seperti itu. Bahwasannya mindset atau stigma masalah mengenai budaya ini selalu berkaitan dengan masa lalu atau kuno ya. Nah, itu yang salah sebenarnya. Definisi-definisi yang seperti ini ada atau stereotip yang seperti ini bagaimana kemudian kita merubah. Bahwasannya budaya hari ini itu bukan berpikir tentang bagaimana kita melihat masa lalu atau bagaimana kemudian kita mempelajari masa lalu dan masa kuno, bukan. Tapi kita rubah definisi stereotip tersebut menjadi bagaimana budaya hari ini bisa bertahan sampai masa depan. Jadi cara kita berpikir harus kita perbaiki. Bukan lagi mempelajari budaya itu sama dengan kita mempelajari masa lalu, bukan. Tapi bagaimana kita melihat dan membangun budaya-budaya yang ada di daerah Kabupaten Kutai Timur khususnya itu bisa sampai di masa depan seperti itu. Oke. Jadi tentang banyaknya pemikiran-pemikiran tentang budaya, apalagi kalau Gen Z sekarang tuh ini yang FOMO gitu. Ya betul. Jadi kalau tentang budaya, ya taunya udah budaya tari, udah gitu-gitu aja ya. Iya, betul. Nah selanjutnya tuh kalau misalnya dari Forum Muda Berbudaya sebenarnya program kerja yang tonjolkan tuh apa sih, yang konkret tuh apa sih Kak? Jadi gini, kita baru mulai dan kita sudah memikirkan bagaimana program-program konkret ya akan kita lakukan. Seperti yang pertama, dengan banyaknya tantangan yang tadi sudah saya jabarkan, bagaimana kemudian Forum Muda Berbudaya ini bisa menjadi jendela literasi bagi pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dalam jangka waktu dekat, teman-teman, kita akan merilis sosial media, baik itu Instagram, kemudian TikTok, kemudian Facebook, Twitter, dan lain-lain. Pokoknya seluruh jangkauan media sosial akan kita segera buat. Kemudian bagaimana kita juga akan mengenalkan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Jadi Instagram itu nanti bukan hanya masalah keperluan forum, tapi bagaimana juga Instagram itu bisa kemudian menjadi media untuk memperlihatkan dan menjadi edukasi kepada pemuda-pemuda, apalagi Gen Z ya tadi Mbak bilang, untuk bisa melihat potensi-potensi apa yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur. Kemudian kita akan juga buat website. Nah, website ini akan kita buat yang dimana kita akan, karena kita punya 18 kecamatan kepengurusan nantinya, kita akan menggali semua potensi dan kita akan memberikan pengetahuan di website tersebut. Jadi ini loh sejarahnya, begini loh ceritanya, kenapa budaya ini kemudian muncul. Dan selain itu, selain tadi ya penyusunan di 18 kecamatan melalui media sosial, kita juga akan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Kita akan melakukan workshop seni tradisi, kemudian kita akan melakukan festival kebudayaan. Ya, pemikiran-pemikiran dan program-program yang tadi saya jabarkan itu kemudian bisa berkembang nantinya. Akan lebih banyak program-program konkret yang akan bisa kita lakukan. Begitu. Oke, jadi keren banget ya ini. Karena programnya sendiri tuh bukan hanya di masyarakat umum, tapi sampai ke sekolah-sekolah sepertinya. Betul. Bahkan sampai 18 kecamatan di mana kita tahu bahwa Kutai Timur ini adalah kabupaten terluas nomor 2 setelah Kukar ya. Luar biasa ya. Luar biasa banget, karena kalau kita mau ke sana-sana dikit itu bisa sampai 7 sampai 8 jam buat pindah kecamatan. Kalau di luar negeri
udah pindah negara 1-2 jam. Seperti itu. Nah, tadi ini saking kerennya nih mungkin banyak banget apa namanya program-program kerja, mungkin kita pastinya juga butuh SDM. Nah, mungkin Forum Muda Berbudaya ini merekrut anggotanya tuh kayak apa sih persyaratannya? Mungkin teman-teman yang lagi komen di bawah nih, gimana ini cara gabungnya? Jadi gini, Forum Muda Berbudaya Kabupaten Kutai Timur itu terbuka untuk siapapun, pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Timur, bahkan pelosok ya, 18 kecamatan, siapapun bisa menjadi bagian daripada Forum Muda Berbudaya. Siapapun yang pengen belajar, pengen berproses, pengen berdampak, bukan cuma untuk diri sendiri ya, berdampak untuk lingkungan, kemudian juga berdampak untuk uh, tanah di mana kita dilahirkan, ya kita akan dengan senang hati untuk welcome kepada mereka dan mengajak, ayo sama-sama berpangku tangan untuk memajukan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Oke, mungkin Forum Muda Berbudaya ini pastinya perlu dukungan dan sokongan nih Kak. Mungkin dari Forum Muda Berbudaya itu udah dapat dukungan dari mana aja? Jadi gini, Forum Muda Berbudaya hari ini selain datang dari gagasan dan ide, alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur ya yang memfasilitasi terbentuknya forum ini. Yang dimana Pak Fadliansyah sebagai ketua bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya, ketua bidang kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang bersusah payah menyusun dan menyatukan pemuda-pemuda hari ini untuk kita sadarkan pentingnya budaya seperti itu. Dan rasa sangat syukur dan rasa sangat terima kasih, kenapa? Karena wadah seperti ini sangat luar biasa, Mbak. Jadi pemerintah daerah hari ini juga ternyata ya menggandeng kami sebagai pemuda. Ya, teman-teman sebagai pemuda semua, ayo kita melihat dan menyaksikan, bahkan memperkenalkan ya bagaimana potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Karena saya rasa juga pemuda hari ini pasti mengikuti zaman, pasti main TikTok dong Mbak Caca ya. Saya juga main. Jadi banyak media-media yang bisa kita jadikan agen promosi nantinya. Dan ya, alhamdulillah karena kita didukung oleh pemerintah daerah dan sampai hari ini juga ya masih berjalan, dan harapannya terus ya bagaimana Forum Muda Berbudaya bisa menjadi wadah bagi pemuda untuk mengangkat budaya, memperkenalkan budaya, melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Seperti itu sih. Jadi keren banget ya Forum Muda Berbudaya ini, dia berkolaborasi pro nih antara pemerintah sama Forum Muda Berbudaya ini, keren banget. Jadi pemuda dan pemerintah itu klop. Ya, berdampingan dan saling berkolaborasi. Oke. Nah, buat teman-teman nih mungkin ada pesan nggak Kak buat teman-teman muda yang di Kutai Timur yang mungkin cuma ngikutin perkembangan zaman, dia nggak mau belajar budaya nih? Ada. Jadi gini, halo teman-teman semua yang ada di Kabupaten Kutai Timur, jangan pernah merasa malu menjadi anak daerah ya. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Kemudian hari ini teman-teman tidak perlu tunggu menjadi seniman dulu baru sayang akan budaya. Tidak perlu teman-teman hari ini kemudian menjadi seniman dulu baru akan melukis atau menggambar. Jadi hari ini teman-teman hanya cukup untuk mengenal, cukup mengetahui, seperti yang Mbak Caca katakan saat perkenalan tadi, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Seperti itulah juga budaya. Jadi budaya kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak akan bisa mencintai atau menyayangi budaya tersebut. Jadi saya rasa pemuda hari ini jangan pernah malu ya, yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Sangat luar biasa loh. Jadi saya itu mendengarkan salah satu alunan musik gambus ya Mbak kemarin, dan saya cukup tersentuh, merinding bahkan. Ternyata seenak dan seluas itu, bahkan bisa menjadi mediasi bagi saya alunan musik gambus tersebut. Hilang stres saya mendengarkan. Jadi sebenarnya cukup mengenal aja maka cinta itu akan datang dengan sendirinya. Itu buat teman-teman, didengerin dong teman-teman, guys. Karena jujur kalau aku sendiri ya Kak, kalau dengar musik-musik kayak lintingan, musik gambus tuh kadang emang namaste, tenang guys. Yeah. Oke, keren banget ya. Mungkin satu lagi deh, kan tadi udah ke teman-teman, mungkin ke masyarakat umum nih. Gimana harapan Kakak untuk mendukung Forum Muda Berbudaya? Karena kalau mungkin tanpa dukungan dari masyarakat luar ini nggak bakal berkembang pastinya Kak. Baik. Untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur, terima kasih banyak dan rasa syukur yang sangat luar biasa hari ini telah mendukung ya
Forum Muda Berbudaya dibentuk, kemudian juga kepada komunitas-komunitas budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ayo kita berkolaborasi, masyarakat, sekolah, kemudian komunitas-komunitas yang ada, kita berkolaborasi bersama untuk bagaimana memajukan ya budaya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kemudian kami minta dukungan secara moral maupun partisipasi kepada masyarakat di setiap langkah kecil kita. Kenapa? Karena kita melestarikan dan memajukan budaya ini tidak bisa sendiri, Mbak. Tidak bisa hanya pemuda sendiri, tidak bisa juga hanya kami sendiri, Forum Muda Berbudaya. Dengan terbentuknya ini, Forum Muda Berbudaya bukan malah menjadi pesaing dari komunitas-komunitas yang lain. Malah kami menjadi rumah. Harapan kami adalah menjadi rumah. Teman-teman ketika punya komunitas, tidak punya tempat untuk belajar, tidak punya wadah untuk belajar, datang ke Secret Forum Muda Berbudaya, akan kami fasilitasi tempatnya. Baik itu mereka untuk belajar menulis, belajar berkarya, belajar memainkan alat musik tradisional, kami persilahkan. Jadi dengan terbentuknya Forum Muda Berbudaya, kita sebagai fasilitator juga buat mereka yang kemudian nanti ide-ide dan gagasan ayo kita satukan dan kita kembangkan untuk memamerkan apa sih potensi yang ada di Kabupaten Kutai Timur, dan itu banyak sekali. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa nih dari Kak Vicky. Kak Vicky, pokoknya kalau aku sih tadi dengarnya pokoknya jangan malu deh belajar berbudaya, karena budaya itu keren, bisa sampai ke internasional bahkan. Betul. Karena Indonesia dikenal dengan budayanya, makanya orang-orang di luar itu tertarik sama orang-orang Indonesia, budayanya maksudnya. Oke, luar biasa sekali pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Vicky selaku Ketua Forum Muda Berbudaya Kutai Timur. Semoga Forum Muda Berbudaya bisa menjadi tempat lahirnya para generasi muda Kutai Timur yang dapat mengembangkan bahkan menyebarluaskan budaya yang ada di Kutai Timur pastinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya, Kutai Timur berbudaya.